Ada kabar yang kurang baik nih Pak dari mata uang Garuda kembali lagi ke level psikologis 15.820-an ya di Kamis kemarin ditutup. Nah ini ada dua sisi koin yang bisa dilihat. Either DXY-nya menguat atau rupiahnya melemah. Tapi saya ingin analisa Anda seperti apa? Oke, DXY sebenarnya tidak terlalu menguat. Jadi memang tidak dapat dipungkiri faktor domestik ini ada. Jadi saya mungkin tidak akan atribusi A, B, atau C. Tapi ini sebenarnya menandakan bahwa kalau misalkan investor punya pilihan parkir dana bahkan yang non rupiah di Indonesia ini lebih banyak, belum tentu dia akan langsung tarik atau merubah ke dolar. Jadi di sini kunci saya, Mbak Ade, adalah pendalaman pasar finansial kita ini kurang cepat. Jadi bayangkan contohnya nih, saya contohkan Thailand. Thailand itu politiknya jauh lebih tidak stabil dibandingkan kita contohnya. Tapi mata uang mereka tetap resilient karena mereka punya kedalaman pasar modal dan juga pasar finansial itu justru memberikan suatu potensi dan juga ketersediaan bagi para investor itu untuk tetap stay on. Nah, kalau menurut saya data kita itu bagus sekali secara makro fundamental, growth kita bagus, sektor eksternal kita kuat, current account kita bagus, cadangan devisa bahkan dibanding negara emerging market kita itu one of the best. Kita supposed to be darling of Asia. Tapi kenapa ibaratnya angin bergoyang sedikit gitu secara rupiah global? Langsung melemah. Ya, itu karena pendalaman pasar finansial kita. Jadi kita butuh mendalami itu supaya produk finansial kita itu diperluas. Investor asing baik asing maupun lokal itu tempat parkirnya itu lebih banyak, bukan semata-mata kalau lagi risk aversion dia beli dolar. Jadi saat ini saya melihat indeks dolar itu sebenarnya menguatnya tipis. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi saya cek bahkan pagi ini DXY itu tidak sampai 105 atau 106. 103 sekarang ya Pak. Exactly. Dan itu hardly move. Meskipun data Amerika Serikat itu bagus dan Fed saat ini kan blackout period. Pada akhir pekan minggu depan kita juga melihat sudah pasti tidak akan memangkas. Bahkan di bulan Maret kita juga tidak melihat mereka akan memangkas. Tapi justru paling cepat itu bulan Juni. Jadi memang sudah terpricing ya Pak ya mengenai wacana penurunan suku bunga ini memang tidak akan terjadi di Maret dan mungkin akan terjadi di akhir half 1 atau half 2 di bulan Juni ini ya. Tapi masalah fundamentalnya ternyata lebih kepada financial depending di domestik kita. Betul, gitu kita ya, harus Pak, percepat ini karena bayangkan kalau lebih banyak pilihan pilihan tempat untuk kita merealokasi aset, bahkan untuk mungkin instrumen-instrumen falas dan non rupiah. Ini menurut saya akan memberikan kedalaman yang lebih baik lagi untuk para fund manager, makro investor itu untuk menaruh dananya. Meskipun kita lihat secara global, geopolitik itu lagi naik. Amerika bulan November ini akan ada perubahan guard of the government. India. Pemilu lagi ya Pak ya. EU. Memang paling dekat kita. Tapi kita lihat sebenarnya kita punya makro itu one of the best, if not the best, among the emerging market. Darling of Asia, beacon of Asia gitu ya Pak. Menurut tapi ternyata currency-nya tidak secemerlang itu karena financial depending ya Pak ya. Nah sekarang apa yang akan terjadi terhadap rupiah kalau Fed Fund Rate masih ditahan di 5,75 dan mungkin cut rate-nya ya 5,5 sampai 5,75 dan cut rate-nya masih akan terjadi di half 2, ini masih higher for longer is here to stay. Di satu sisi untuk membereskan financial deepening ini nggak mungkin hanya terjadi dalam waktu 1 sampai 2 bulan saja. Betul. Mulainya kapan? Kemarin harusnya. Jadi memang di sini kita akan stay on. Itu forecast dari UOB sendiri secara research bahwa sepanjang tahun ini kita melihat BI rate akan stay di 6%. Bukan saja untuk menjangkar inflasi. Inflasi kita di sini demand-nya cukup weak. Bukan weak ya, jadi sluggish. Jadi memang ada ruang untuk memangkas. Tapi kita lihat di sini mungkin secara yield gap itu perlu tetap dijaga. Paling tidak kita lihat di saat normal itu 250 basis gap-nya. Saat ini kita cuma 50. Tipis. Jadi ruang geraknya itu ada untuk kita tunggu. Bukan berarti tidak akan dipangkas, pasti akan dipangkas. Karena mensupport economic growth dan lain sebagainya. Oke Pak, ini sedikit saja saya bacakan data ya. Year to date rupiah itu hampir tertekan 3% dari data RTI. Apakah memang menurut Anda fundamental dalam negeri tidak mampu menahan laju depresiasi rupiah? Ataukah memang masalah utamanya adalah pendalaman pasar keuangan itu sendiri di Indonesia? Dan kalau memang masalah utamanya adalah pendalaman pasar keuangan, apa yang salah dari
regulasi, apa yang salah dari sistem keuangan kita sampai ya kita kan secara PDB sudah begitu besar, Betul. populasi begitu banyak, mengapa instrumen keuangan begitu sedikit dan tidak variatif? Ya, oke. Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi perlu lebih banyak diperdalam. Karena pasar finansial itu semakin lama semakin maju dan kita butuh opsi-opsi aset yang katakan high risk high return untuk investor yang sophisticated. Bagaimana kita bisa put the stake pada saat kita ingin ride on the economic growth. Nah, itu kan butuh proxy di aset finansial. Pilihannya nggak bisa cuma government bonds atau corporate bonds yang demikian. Katakanlah derivatif, hedging, lain sebagainya. Itu menurut saya perlu diperdalam. Memang puji syukur pada tahun 2008 instrumen kita yang terbatas menyebabkan kita insulated, terinsulasi. Tapi pada saat pada saat global financial crisis ya Pak ya. Saat ini kita harusnya untuk step on the gas, menginjak gas untuk kita meng-offer lebih banyak produk-produk finansial sehingga mereka bisa lihat, oke, saya tidak akan meninggalkan Indonesia, tapi saya perlu parkir sementara di aset katakan non rupiah. Itu pilihannya sangat terbatas. Betul. Ya, hanya government bonds dolar misalkan. Tapi bagaimana dengan korporasi? Bagaimana dengan ekuitas atau lain sebagainya? Perlu kita telaah. Sebenarnya program-program dan produk ini ada yang sebenarnya baik adanya gitu, tapi perlu regulasi yang mendukung. Jadi financial literacy dan education juga sangat penting. Ini harus go hand in hand. Sehingga kita kalau maju itu maju bersama. Regulasinya ada, investor juga mau masuk, dan ini menurut saya kedalaman pasar modal akan menyokong rupiah ini lebih stabil, bahkan cenderung terapresiasi. Karena secara basic balance kita itu sudah mendukung apresiasi. Portfolio kita tidak secara jelek. Basic balance ya, dalam hal ini. 400 juta inflow bond itu di 3 minggu pertama terlihat. Ekuitas juga sama. Sebenarnya positif net inflow, tapi rupiah ini mungkin orang daripada parkir sementara dia akan pull out dulu. Tapi saya cukup confident ya rupiah akan kembali stabil. Jadi menurut saya ini tetap temporer. Rupiah akan kembali stabil dalam jangka waktu kapan? Ya, Pak, mungkin kita tunggu ya habis Fed Funds meeting. Lalu bulan Februari nanti juga ada BI meeting dan lain sebagainya. Saya cukup confident di kuartal pertama ya Mbak Ade, biasanya rupiah itu bagus performanya. Tahun kemarin itu $2 billion masuk di kuartal 1. Bahkan lebih. Jadi saat ini tuh kita masih below run rate. Nah, jadi kita tetap harus jaga yield differential dan meng-anchor economic stability. Tapi untuk pelemahan yang selama Januari ini, bahkan kemarin menyentuh level 15.824 itu ya Pak, itu penyebabnya apa Pak? Nah itu menurut saya kalau menurut saya memang bukan faktor luar kali ini. Saya harus akui bahwa ada mungkin faktor idiosinkratik atau domestic driven. Apakah itu saya nggak bisa pinpoint dengan jelas. Tapi kalau pasar kita lebih dalam sebenarnya, mereka tidak segampang itu keluar. Dia akan tetap stay, tapi instrumennya lain yang mungkin temporer. Jadi mungkin dolarnya tetap di sini atau diparkir di falas. Kayak contohnya BI itu kan banyak offeringnya. Iya betul Pak. Ya, SRBI, SVBI, SUKBI dan lain sebagainya. Itu menurut saya bagus, pasar uang. Tapi apakah cuma instrumen itu? Enggak, sebenarnya itu harus lebih banyak. Harus lebih banyak lagi nih Pak. T-bill sudah gitu, corporate notes yang yang bagus. Tapi instrumennya nggak bisa cuma rupiah. Nanti itu kita kan akan promosi yang dinamakan local currency transaction. Bisa jadi nanti aset instrumennya di dalam Chinese yuan. Itu kan kita harus pikirkan gimana kita bisa lebih percepat lagi. Pak Heri